Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Baitul Makmur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Islam Baitul Makmur, anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Baitul Makmur yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal menjelang kegiatan Pondok Ramadan Putra Putri Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanan proses pembelajaran saat ini. Rasanya ingin menangis kalau mengingat proses pembelajaran saat ini. Rasa rindu dengan anak-anak, rasa rindu dengan Bapak Ibu guru, dan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi apa daya, situasi dan kondisi belum memungkinkan sekolah masuk seperti biasa. Sehubungan dengan itu, marilah kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona cepat berlalu, cepat musnah dari bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebentar lagi anak-anakku akan menjalankan ibadah Pondok Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anakku, Pondok Ramadan tahun ini dilaksanakan di rumah saja. Materi dikemas oleh panitia Pondok Ramadan, diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Anak-anakku, tema Pondok Ramadan tahun ini adalah dengan Pondok Ramadan di rumah saja, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Artinya, anak-anakku di situasi yang saat ini harus tetap semangat belajar, ibadah tidak boleh menurun, tapi sebaliknya anak-anak harus lebih giat, harus lebih rajin beribadah, sebab saat ini anak-anak memiliki banyak waktu di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan agar iman dan takwa anak-anakku semakin bagus dan berkualitas. Anak-anakku, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah anak-anak berlomba-lomba memperbanyak ibadah dengan banyak belajar, banyak membaca Al-Quran, membantu orang tua, banyak berbagi atau beramal dan lain-lain. Dan yang terpenting, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu serta sholat sunnahnya. Semuanya lakukanlah dengan penuh rasa keikhlasan agar nilai ibadah anak-anak semakin bagus, yang akhirnya dapat menghantarkan anak-anakku memiliki predikat anak soleh dan solehah atau anak yang memiliki akhlakul karimah. Satu lagi pesan dari Ibu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sampai pakai sabun. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin anak-anak sudah rindu ke sekolah, rindu teman-teman, rindu teacher-teacher. Teacher-teacher pun sama, juga merindukan anak-anak. Untuk itu, agar anak-anak bisa cepat masuk sekolah, tolong setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan COVID-19 atau Corona cepat musnah dari bumi Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Ibu, Bapak Wali Murid yang saya hormati, kami atas nama pribadi, atas nama Bapak Ibu Guru, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan pendampingan putra-putri belajar online selama ini. Mungkin sangat berat Ibu Bapak rasakan, kami tahu,
tapi kami tidak bisa berbuat yang lain selain dengan online. Dan itu semua kita lakukan untuk menjaga keselamatan jiwa kita semua. Sehubungan dengan itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, teriring doa, semoga keluarga kita terhindar dari bahaya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Akhir kata, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat ya. Baik, di bulan Ramadan ini Bu Dewi akan memberi materi tentang bagian dari rukun Islam. Semuanya masih ingat dengan rukun Islam? Untuk mengingat kembali, mari kita memulainya dengan tepuk rukun Islam. Mulai ya, yang bisa mengikuti. Tepuk rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Pergi haji. Oke. Baik. Dari rukun Islam tadi Bu Dewi di sini akan menjelaskan tentang puasa dan zakat. Puasa adalah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau mengatasnamakan dirinya sebagai agama Islam, maka dia wajib melakukan puasa. Puasa di sini adalah puasa Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian semuanya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jika ada umat Islam yang dengan sengaja melupakan atau meninggalkan ibadah puasa, maka otomatis orang tersebut mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena kewajiban puasa ini jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan dalam Al-Qur'an yang menjadi kitab suci umat Islam. Dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Izzuddin bin Abdi Salam Asy-Syafi'i, manfaat dan hikmah puasa antara lain: yang pertama, meningkatkan ketakwaan; yang kedua, menghapus dosa; yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu; yang keempat, memperbanyak sedekah; yang kelima, menyempurnakan ketaatan; yang keenam, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah; dan yang ketujuh, mencegah berbuat maksiat. Ketika kita melakukan puasa Ramadan dengan ikhlas, dengan benar, maka manfaat dan hikmah itu semua yang Bu Dewi sebutkan tadi itu akan menjadi atau akan berada dalam diri kita. Nah, semoga kita semua bisa menjalankan puasa bulan Ramadan ini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 di Indonesia, yang mana kita harus berada di rumah saja. Semoga kita semua tetap bisa
berpuasa dengan lancar. Baik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDI Baitul Makmur yang insya Allah selalu dirahmati Allah, materi selanjutnya yaitu tentang zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam, yang mana diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu yang berhak menerima zakat. Nanti beliau jelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dalam rukun Islam. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan zakat, itu berarti kita sudah membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan perintah tentang zakat. Perintah tentang zakat ini selalu didampingi dengan perintah sholat. Kalau kita tidak berani meninggalkan sholat, maka jangan sampai berani meninggalkan zakat. Salah satu contoh dalil yang ada dalam Al-Quran perintah tentang zakat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dari ayat tersebut jelas karena sudah menjadi perintah, maka hukum dari zakat adalah wajib. Dan banyak sekali yang ayat sama dengan ayat tersebut tadi. Baik, untuk jenis zakat, jenis zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap orang Islam menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Jadi kalau seandainya di Malang, di Indonesia ini banyak sekali ya, di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau yang mana makanan pokoknya berbeda-beda. Kalau di Malang makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari beras, maka kita membayar zakat fitrah berupa beras, tidak boleh berupa uang. Nah, kalau mungkin di daerah Sulawesi makanan pokoknya singkong, maka dia zakatnya juga singkong. Intinya dalam zakat fitrah ini yaitu makanan pokok sehari-hari. Jumlahnya setiap satu orang 2,7 kg. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang mencangkup hasil perniagaan, entah itu pertanian, pertambangan, hasil laut, dan hasil ternak. Bisa juga harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Seperti yang Bu Dewi telah singgung tadi di atas, yaitu ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak semua umat Islam itu berhak menerima zakat. Ada orang-orang tertentu yang dinamakan dengan 8 asnaf atau mustahik zakat. Yang pertama, fakir. Siapa fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil adalah panitia zakat, panitia yang menyalurkan zakat, baik itu menerima maupun menyampaikan zakat kepada mustahik. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba saya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Pada saat ini hamba saya sudah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu gharim, orang yang memiliki hutang yang sangat banyak sekali dan kesulitan untuk melunasinya. Selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah,
Misal dalam peperangan, orang yang berjuang dalam Islam seperti dakwah dan lain sebagainya. Yang terakhir Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Ketika dia perjalanan kemudian uangnya entah itu kecopetan atau habis, dia tidak bisa makan, maka dia juga berhak menerima zakat. Nah, itu pelajaran dari Bu Dewi, semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah zakat pada bulan Ramadan ini dengan lancar. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.